Alhamdulillah. Saya juga terima kasih diberikan waktu sama Bu Nani untuk bisa ngobrol-ngobrol berdasarkan pengalaman Ibu menjadi wali santri gitu. Dan mungkin saat ini sedang hangat-hangatnya ya, Al Zaitun itu dibicarakan banyak orang, dan saya tertarik dan saya mencari informasi ke beberapa, kemarin saya sudah wawancara santri, alumni, dan hari ini saya alhamdulillah mendapatkan informasi terkait Bu Nani yang memang saya dengar Ibu menyekolahkan ya sejumlah anaknya di Zaitun. Mungkin ini akan menjadi satu tantangan juga buat saya menggali informasi terkait dengan pesantren Al Zaitun. Saya akan tanya dulu sama Bu Nani, tahu nggak sih gonjang-ganjingnya pesantren Al Zaitun saat ini? Alhamdulillah saya tahu, karena banyak media, ada televisi, ada majalah juga, koran gitu ya. Tapi untuk masalah gonjang-ganjing itu, kalau tidak sesuai dengan fakta yang saya rasakan menyekolahkan anak saya di sana. Berapa sih anak Ibu yang Ibu sekolahkan di sana? Ya, alhamdulillah anak saya yang saya sekolahkan di Al Zaitun itu ada 5 anak. Alhamdulillah anak saya yang pertama sudah lulus angkatan ke-16, dan anak yang kedua juga sudah lulus angkatan ke-17, dan yang ketiga juga sudah lulus angkatan ke-18 tahun ini. Itu dulu pertama kali gitu tahu tentang Al Zaitun itu dari mana sih sebenarnya, Bu? Saya tahu dari website, dari internet. Saya browsing, ternyata ada banyak pesantren-pesantren di Indonesia itu. Ada 5 yang terfavorit gitu ya. Tapi saya tertarik dengan pesantren modern. Nah, di situ ada salah satunya Al Zaitun. Itu yang saya ingin perkenalkan kepada anak saya. Terus saya mencoba sebelum ke Al Zaitun, saya mencoba untuk anak-anak saya beradaptasi dulu di sana. Setelah setelah anak saya sudah melihat terus ditanyakan kepada anaknya itu mau, akhirnya saya bertekad untuk menyekolahkan di sana. Setelah Ibu tahu Al Zaitun itu, apa sih yang paling menarik buat Ibu pada saat itu Ibu memutuskan anak Ibu disekolahkan di sana? Apa yang menjadi daya tarik utama Ibu menyekolahkan anaknya di Al Zaitun itu? Satu, ya, di sana lingkungannya kan Islami banget. Dari gedung juga, dari fasilitas gedungnya, terus dari pelajarannya, dari eskulnya juga kan banyak sekali. Udah gitu di sana juga dari makanannya juga insya Allah makanannya baik-baik semua, tidak mengandung MSG. Nah itulah saya berani menyekolahkan anak saya di situ. Pada saat itu Ibu menjadi yakin banget Ibu memilih pesantren Al Zaitun menjadi sekolah pilihan Ibu pada saat itu? Saya gini ya, untuk menyekolahkan anak itu kan tidak main-main. Makanya saya menyekolahkan anak saya itu sekolah yang terbaik untuk anak saya. Hanya itu karena fasilitasnya juga mendukung, pendidikan mendukung, dan sarana prasarana di sana memang sudah cukup lengkap. Dan tata tertibnya di sana juga alhamdulillah luar biasa bagusnya. Insya Allah anak saya akan dapat belajar di sana dengan baik. Oke. Pada angkatan yang pertama itu Ibu biayanya berapa Bu pada saat sekolah di sana? Biaya untuk anak saya yang pertama itu $3.500, kurang lebih hampir 55 jutaan ya waktu itu. Itu dibayar sekaligus Bu pada saat itu? Bisa sekaligus, bisa diansur 2 kali pembayaran dalam sampai lulus, bisa 2 kali pembayaran, berarti per 3 tahun ya. Per 3 tahun dibayar lagi nanti akhirnya. Di akhir di 6 tahunnya. Bisa juga diansur per tahun. Itu aja. Berapa lama anak Ibu sekolah di sana? Selama 6 tahun. 6 tahun. Dari $3.500 itu selama 6 tahun. Itu di luar itu ada biaya-biaya lagi nggak Bu?
Tidak ada sih setahu saya. Kalau untuk buku-buku tambahan, ya insya Allah kami akan belikan di luar. Kalau menurut Ibu, biaya 3.500 US dollar sampai 6 tahun sekolah di sana eh, itu menurut Ibu boleh dibilang itu biaya yang mahal atau mungkin murahkah tuh? Gimana pendapat Ibu tuh? Untuk pembiayaan 3.500. $3.500 itu tidak mahal, dan kalau kita hitung-hitung itu kayaknya cukup murah sekali gitu loh. Itu aja Dibanding sih. dengan fasilitas yang memang sudah sangat lengkap di sana Ibu ya. Iya, dengan fasilitas yang sangat lengkap. Saya mau tanya, dari angkatan pertama Ibu menyekolahkan di sana, apa sih yang Ibu dapatkan dari angkatan yang pertama itu yang bisa meyakinkan Ibu lagi kok bisa menyekolahkan adik-adiknya ke sana semua? Apa menjadi pilihan Ibu pada saat itu? Karena gini ya, anak pertama saya itu adalah contoh untuk adik-adiknya. Saya tidak mau membedakan pendidikan anak saya itu, kok kakaknya di pesantren gitu ya, kok adiknya nggak di pesantren. Itu kalau kan biasanya orang, tapi saya mengutamakan pendidikan agama di situ, gitu loh. Nah, dari kakak yang pertama, kasih contoh yang terbaik untuk adiknya, nah, adiknya juga insya Allah akan lebih baik lagi gitu. Ada nggak Bu anak Ibu yang mungkin pada saat itu ketika Ibu tawarkan atau mungkin kita Ibu kasih opsi pilihan misalkan untuk sekolah di Al Zaitun, ada nggak yang menolak dari anak-anak Ibu itu? Alhamdulillah tidak ada yang menolak, karena saya menyekolahkan anak di Al Zaitun itu saya observasi dulu ke anaknya. Kalau anaknya itu saya observasi dulu sebelum masuk sana, saya ajak ke sana dulu, saya observasi, dia lihat-lihat kondisi di sana, dia lihat contoh dari yang terbaik dari kakaknya, insya Allah adiknya juga nurut gitu. Oke. Jadi anak saya nurut semua, jadi mau gitu. Jadi tidak hanya memaksakan anak di sana, tapi kemauan anak itu sendiri. Kalau dari lihat Ibu perkembangan selama anak yang sekolah di sana, dari sekolah yang pertama, sekolah kedua, sekolah ketiga, keempat, dan kelima. Bagaimana perkembangan anak-anak Ibu dari yang pertama sampai yang sekarang ini? Ibu lihatnya seperti apa perkembangan anaknya? Alhamdulillah untuk perkembangan anak saya semakin bagus ya, gitu. Baik teknologinya, baik ilmunya, baik juga untuk akhlaknya. Yang penting bagi saya itu akhlaknya. Karena satu, sholat itu adalah wajib bagi saya. Alhamdulillah anak-anak saya nggak pernah tinggal sholat, itu aja. Karena hubungan Allah itu lebih utama. Kedua orang tuanya, dan ketiga pendidikan. Itu aja. Oke. Kalau sekarang ini kan yang kita dengar ya Bu ya, bahwa yang santer di luar sana itu bahwa anak yang sekolah di Al Zaitun itu mereka ada penyimpangan istilahnya gitu. Ada penyimpangan, terus dikatakan sesat gitu. Terus apa yang mungkin pengalaman Ibu sebagai wali santri, apa sih Ibu temukan dari anak-anak Ibu sejauh dari pemberitaan yang sekarang ini beredar? Untuk pemberitaan yang ada sekarang ini, saya tidak temukan di anak-anak saya semuanya. Satu, anak saya sholat seperti biasa, sholat 5 waktu. Terus apalagi ada penyimpangannya tidak ada. Dia selalu taat patuh sama orang tua, itu wajib bagi saya. Satu lagi, taat kepada Allah, itu wajib. Taat pada Allah, kedua orang tua, berkata baik, itu aja sih. Cuman alhamdulillah anak-anak saya penurut, insya Allah itu nurut. Ketiga anak yang sudah lulus, dia juga mempunyai jiwa mandiri, santun, terus dia mau bekerja keras. Itu aja. Kalau saya lihat itu kemarin, aku melihat ada pemberitaannya Bu, bahwa ada salah satu alumni Al Zaitun atau lulusan Al Zaitun itu yang ke rumah, lah terus dia itu karena informasi di Al Zaitun tidak dibiasakan mencuci, dan akhirnya dia pulang ke rumah dan itu sempat memaki-maki ibunya karena itu tidak mencuci pakaiannya. Itu apa tanggapan Ibu? Apakah betul bahwa anak-anak yang di sana itu memang nggak boleh mencuci di sana, terus lantas begitu di sini, terus akhirnya menjadi kebiasaan yang akhirnya jadi kayak merepotkan orang tuanya? Benar nggak sih Bu yang berasakan? Kalau untuk anak saya ya, di sana adalah pembelajaran dia untuk menuntut ilmu. Di rumah dia diajarkan untuk membantu kedua orang tuanya, maksudnya mencuci, membantu memasak,
Kalau saya seperti itu ya. Jadi anak saya nggak membantah kok, disuruh nyuci dia mau, membantu menggosok mau, terus membantu di dapur juga mau, alhamdulillah bersih-bersih juga mau. Kayaknya tidak sesuai dah. Di sana belajar, di rumah diaplikasikan, itu aja sih. Oke. Terus lanjut Bu, ini selama Ibu menyekolahkan anak di sana, bagaimana istilahnya aktivitas Ibu ketika mungkin Ibu kangen sama anak atau mungkin Ibu ingin menjenguk, ada nggak sih kesulitan yang Ibu rasakan ketika Ibu tuh ingin menjenguk anak Ibu di sana? Alhamdulillah selama ini kayaknya nggak ada kesulitan karena sudah ada media komunikasi. Kalau kangen bisa teleponan gitu kan, bisa video callan gitu kan, bisa juga kan di situ. Kalau misalnya mau ada keperluan ke sana, insya Allah saya akan jenguk gitu loh. Itu aja sih. Tapi sejauh ini ada pembatasan nggak Bu wali santri datang ke sana tuh apakah diperkenankan nama Al-Zaitun dengan bebasnya atau bagaimana? Apakah ada aturan-aturan tertentu nggak? Ada aturannya ya, semua itu harus pakai aturan. Kalau tidak ada aturan, ya insya Allah itu tidak baik gitu. Aturan itu dibuatkan untuk dipatuhi. Kalau seandainya orang tuanya memang harus ke sana, insya Allah pasti diizinkan gitu. Karena kalaupun tidak diizinkan, boleh berkomunikasi dengan telepon gitu aja sih. Tadi Ibu bilang bahwa sekarang di teknologi itu anak bisa telepon. Emang anak Ibu dikasih fasilitas handphone di sana? Di sana tidak ada fasilitas telepon, tapi boleh waktu anak saya masih di waktu yang anak saya yang udah lulus ke-16 kan ada jadwal bilang sama gurunya bahwa boleh menghubungi orang tua, boleh. Jadi telepon itu menggunakan fasilitas yang oleh guru di sana Bu ya? Iya, jadi ada guru yang membolehkan kalau ada kepentingan santri ke orang tuanya. Selain dari itu memang tidak boleh. Anak saya tidak membawa alat komunikasi seperti telepon, memang tidak dibolehkan sama sekali, saya patuhi karena itu adalah aturan. Oke. Terus bagaimana tanggapan Ibu Bu dengan berita-berita yang mungkin saat ini sangat merebak ya di masyarakat bahwa Al-Zaitun itu ya sesat lah, Al-Zaitun itu menyimpang, Al-Zaitun itu berbeda, nyeleneh dan segala macam. Apa tanggapan Ibu sebagai wali santri menanggapi berita itu? Kalau saya ya menanggapinya biasa saja. Kalau misalnya tidak ada yang nyeleneh, karena saya selama mendampingi anak saya waktu pendaftaran sampai berapa minggu gitu di sana, tidak ada penyimpangan satupun, sholat seperti biasa, semua seperti biasa. Kalaupun ada penyimpangan itu sama sekali tidak ada gitu ya. Kalau saya ada orang yang berkata penyimpangan ini itu, kalau saya tanyakan kepada orang itu, pernah nggak dia ke sana? Pernahkah berlama-lama ke anaknya di sana? Ternyata mereka cuma hanya dengar dari orang lain dan itu tidak kenyataan yang dia lakukan di sana. Kalau saya kan orang tua santri, berarti berlama-lama di sana, lihat aktivitas anak. Di sana semua saya lihat, tapi tidak ada penyimpangan sedikit pun. Jadi saya tidak mendengarkan apa yang ada di luar sekarang ini yang tidak baik gitu ya, karena mereka tidak merasakan tinggal di sana gitu loh, merasakan berlama-lama atau seminggu atau sebulan di sana, kan mereka tidak, cuma hanya dengar dari katanya dan katanya dan katanya. Kalau saya orang tua santri memang di sana memang mendampingi anak saya gitu loh. Kalau mendampingi seminggu, pasti kan saya lihat kondisi anak saya ibadahnya seperti apa, itu aja sih. Soalnya kan ada beberapa statement dari beberapa orang ya, narasumber di salah satu stasiun TV mengatakan bahwa anak Al-Zaitun itu diperbolehkan berzina dan bahkan boleh dengan zina itu dia bisa menebus dengan 2 juta. Nah, itu gimana Ibu sebagai wali santri, apakah hal itu benar? Pernah juga ditanyakan kepada anaknya apa enggak masalah itu? Oh ya. Untuk hal-hal itu, kalau bagi saya pribadi, itu adalah berita bohong kalau saya pribadi ya. Karena anak saya itu tidak melakukan seperti itu gitu loh. Jangankan untuk berpacaran di sana, itu kan sudah dibatasi ya. Kalau dibatasi kan tidak ada yang namanya
Itu tidak ada sama sekali. Dan alhamdulillah anak saya baik-baik saja. Itu loh. Kayaknya itu mengada-ngada saya, kalau menurut saya itu mengada-ngada pemberitaan itu. Karena anak saya perempuan, dia sampai hari ini juga membatasi hubungan antara laki-laki dengan perempuan, kan ada batasan-batasannya ya. Setahu saya kan seperti itu. Sampai hari ini anak saya yang sudah lulus juga membatasi itu. Gitu loh. Nah, terus jadi pemberitaan itu Ibu benar-benar memang itu adalah berita hoax ya berarti Ya, sebenarnya Bu ya, hoax ya. Oke Bu, ada satu lagi yang mungkin saya ingin tanyakan sama Ibu karena anak Ibu kan di sana ada anaknya laki-laki juga ya kan. Nah, pesantren Al Zaitun saya lihat mereka menerapkan gaya yang berbeda Bu, terutama dalam segi pakaian. Kalau di Al Zaitun itu lebih kayaknya mengutamakan dengan berpakaian yang sangat rapi, bahkan sholat aja pakai jas, pakai celana, tidak umum seperti bagaimana layaknya pesantren di luar sana yang mungkin kadang pakai baju koko, pakai sarung, pakai gamis. Nah, perbedaan itu menurut Ibu bagaimana cara memandangnya? Kalau saya memandang anak-anak berpakaian seperti jas itu termasuk sudah modern loh. Itu malah bagus loh bagi saya, karena tidak tradisional. Kalau tradisional kan memang bersarung, tapi kan anak kita anak-anak milenial, anak-anak yang hidup di zaman yang berbeda gitu loh. Jadi pakaiannya juga harus lebih rapi, lebih lebih rapi dengan jas sesuai dengan keadaan zamannya. Itu aja. Pernah nggak sih Bu, mungkin itu terkait lagi adalah saya ingin tanyakan ke Ibu adalah kaitan dengan bagaimana anak-anak mereka itu terkait dengan makannya. Karena kan pasti Ibu kan artinya pasti anak-anak Ibu pernah cerita dong bagaimana pengalaman si anak tadi makannya di sana, berapa kali, apa menunya dan segala macam. Pernah nggak Ibu pertanyakan itu? Apa yang mereka sampaikan sama Ibu pada saat itu? Untuk makanan pokok anak-anak saya di sana, saya rasa cukup baik ya di sana makanannya. Satu, tidak ber-MSG. Begitu lauk pauknya juga memang dimasak sendiri gitu kan. Sudah gitu dengan lauk pauk yang luar biasa, tidak, maksudnya ada ikan gitu, ikan, daging, semua mereka rasakan ya di sana makanannya. Satu, tidak ber-MSG. Begitu lauk pauknya juga memang dimasak sendiri gitu kan. Udah gitu dengan lauk pauk yang luar biasa, tidak, maksudnya ada ikan gitu, ikan, daging, semua mereka rasakan, tidak ada yang kurang gitu loh. Itu aja sih. Nah, ada beberapa lagi yang ingin saya tanyakan sama Ibu ini terkait dengan masalah makanan. Kalau untuk makanan tadi Ibu sampaikan bahwa anak di sana sangat diatur sekali ya terkait dengan gizinya gitu. Saya pernah dengar juga ada salah satu di satu TV mengatakan bahwa anak itu ada yang diberikan makanan gandum Bu, dan bahkan itu ada yang menyatakan bahwa itu menjadi anak itu jadi kayak kurang gizi. Benar nggak sih Bu yang Ibu rasakan itu pada saat itu? Untuk makanan gandum, saya rasa itu bukan kurang gizi ya, karena gandum itu daya tahan anak kita itu sangat bagus di gandum. Jadi tidak mudah lesu, daya itu untuk aktivitas belajarnya juga konsentrasinya bagus. Kalau saya sih seperti itu, dibanding dengan nasi atau makanan pokok yang seperti nasi gitu, repot banget karena gandum itu lebih banyak gizinya. Aja. Nah, sekarang terkait dengan keilmuan yang didapat sama anak-anak Ibu yang selama sekolah di sana. Apa yang Ibu paling anggap bahwa ada perbedaan nih dari anak saya setelah sekolah di sana dengan tidak? Apa yang paling Ibu bisa tonjolkan dari kemandirian atau mungkin dari sisi ilmu yang didapatkan dari anak-anak Ibu? Untuk anak saya sekolah di sana ya, satu, kemandirian memang sudah tentu, anak saya alhamdulillah mandiri-mandiri. Terus dari segi agama, insya Allah dia sudah mau menjalankan perintah Allah dengan baik aja, itu saya sudah luar biasa.
Dari segi keilmuan IT, alhamdulillah anak saya bisa menguasai IT. Terus ada lagi satu lagi, dia sudah, maksud saya dari hafalnya, menulis Arabnya juga alhamdulillah luar biasa. Anak-anak saya itu dari SD yang SD gitu kan, dari SD yang tulisan dan hafalan agamanya itu kurang, tapi alhamdulillah hafalannya bagus dan tulisan Arabnya juga bagus. Udah berapa anak yang lulus dari Mahat itu? Anak saya yang sudah lulus itu ada 3 anak. 3 anak. Nah, sekarang posisinya bagaimana bu anak-anak ibu? Apakah ada kuliah kah? Ada yang sudah kerja kah? Alhamdulillah anak saya tiga-tiganya, yang pertama dia sedang bekerja di properti sambil kuliah, yang kedua juga kuliah, yang ketiga sedang ikut tes, insya Allah akan lanjut ke perguruan tinggi juga. Yang sekolah di sana masih berapa bu? Alhamdulillah anak saya masih 2, kelas 1 SMA. 1 SMA. Ada 2 anak, Ada anak 2 kembar. Oh, 2 anak ibu sekolah di sana ya. Nah, sekarang kan gonjang-ganjingnya nih Al Zaitun dalam kasus ini kan ada terjadinya pemblokiran rekening Bu di Al Zaitun. Gitu. Dan akhirnya diblokir. Bagaimana Ibu sebagai wali santri menghilangkan rasa kekhawatiran itu bahwa biar anak itu tetap berjalan secara normal di sana, sekolahnya, pendidikannya, mungkin masalah makanannya, karena kan ketika memang sumber dana itu memang tidak dicairkan, otomatis kan mengganggu aktivitas di sekolah di sana. Nah, bagaimana Ibu menanggapi itu? Ya, dengan kasus ini tetap pemblokiran, ya insya Allah untuk pembelajaran itu tetap berjalan sih. Untuk biaya anak-anak juga insya Allah tetap berjalan. Tidak ada patah semangat ya. Insya Allah akan ada jalan yang lebih baik untuk anak-anak saya. Masalah pemblokiran itu sih bagi saya tidak masalah. Bisa kita bisa bayar cash nanti ke sana. Selama anak saya masih aman, masih nyaman, bisa belajar di sana, akan saya tunaikan kewajiban saya sebagai orang tua untuk anak saya. Nah, apa harapan Ibu kepada pemerintah terkait dengan masalah ini? Sebagai wali santri khususnya ya. Harapan saya sebagai wali santri untuk pemerintah bersikaplah realistis kepada sekolah yang baik gitu ya, karena kami semua juga memfasilitasi anak-anak saya dengan harta yang halal. Apa pesan Ibu untuk orang-orang yang mungkin saat ini masih menganggap bahwa Al Zaitun itu berbeda dengan sekolah-sekolah lainnya, dan mungkin ada indikasi mereka menuntut adanya harus dibubarkan dan segala macam. Apa harapan dan pesan Ibu buat mereka? Kalau pesan saya ya untuk ibu-ibu yang cemas, istilah ibu-ibu yang cemas, orang tua yang cemas anaknya di sana, anaknya sekolah di sana, jangan khawatir bahwa ada Allah yang akan menolong kita. Hanya itu pertolongan Allah ya, karena rezeki itu dari Allah, anak-anak kita pintar itu milik Allah, karena semuanya dari Allah. Itu aja sih. Kalau saya ke orang-orang tua yang lain, kita serahkan lagi kepada Allah. Kenyataannya memang hanya Allah yang akan menolong kita, itu aja. Nah, buat pesan orang-orang yang saat ini negatif pandangannya terhadap Al Zaitun, apa pesannya buat mereka? Pesannya untuk orang-orang yang negatif kepada pesantren Al Zaitun, saya harapkan datanglah ke sana, selidikilah atau pelajarilah di sana, karena mereka biasanya yang hanya berpikir negatif karena dia hanya ingin ikut-ikutan saja, karena dia tidak masuk di dalamnya. Kalau dia masuk di dalamnya, menyekolahkan anak di sana, itu insya Allah tidak ada kekhawatiran atau kecurigaan. Kalau seandainya misalkan pimpinan pondok pesantren tersebut, Pak Panji bilang itu dinyatakan misalkan bersalah atau mungkin dalam terkasus pidana, dan akhirnya pondok pesantren itu Al Zaitun itu misalkan dipisahkan antara Pak Panji Gumilang dan pesantren Al Zaitun, apa respon Ibu sebagai wali santri? Respon saya untuk kasus itu, biarlah nanti
mengalir aja ya, sesuai dengan hukum yang sedang dijalani itu aja. Insya Allah sih saya hanya mohon pertolongan Allah gitu aja. Gimana kalaupun ada pemisahan, saya pikir yang realistis aja sih gitu aja. Setuju nggak sih Bu kalau Al Zaitun itu dipisahkan dengan sosok Pak Panji Gumilang? Saya sih nggak setuju ya, karena dia figur yang luar biasa bagi saya. Contoh yang baik untuk anak-anak saya. Kayak itu aja sih, saya sih cuma itu. Karena dia figur yang luar biasa, amanah, itu aja. Empat sifat Rasul itu insya Allah sudah ada di dirinya. Itulah yang saya kagumi dari beliau. Oke, baik Ibu, terima kasih untuk silaturahminya hari ini, dan Ibu sudah menceritakan pengalaman-pengalaman Ibu menyekolahkan anaknya di sana dan memberikan kesaksian ya terkait dengan anak-anak Ibu yang sekolah di sana. Tetap semangat dan mudah-mudahan kisah yang dibagikan Ibu ini bisa menginspirasi orang ya untuk mereka bisa berpikir secara positif terkait dengan masalah Al Zaitun ini. Dan semoga ini bisa menjadi jawaban juga ya buat para netizen atau mungkin yang di luar sana yang mereka belum tahu sepenuhnya tentang Al Zaitun. Baik, itu aja diskusi kita malam hari ini dengan Ibu Nani ya, Ibu Nani selaku wali santri Mahat Al Zaitun. Saya Ridwan, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.